Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nur Alam Syahrir dengan NIM S1S1240443. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi dan contohnya. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang ditempatkan sebagai lapisan paling dasar dalam sistem komputer. Perangkat lunak ini mulai bekerja ketika komputer dinyalakan dan masuk dalam proses booting. Ini berbeda dari software lainnya yang berjalan di dalam sistem operasi. Di sini juga di sini juga akan melakukan layanan inti yang memungkinkan semua software mampu berjalan sesuai dengan tugasnya. Oleh sebab itu dikatakan, jika pengertian OS adalah perangkat lunak inti yang mengatur sumber daya dalam komputer. Fungsi dari sistem operasi dia ada banyak, tapi di sini saya akan mengambil empat, yaitu inisialisasi sistem. Saat komputer dinyalakan, sistem operasi akan langsung menginisialisasi seluruh komponen perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. OS akan mendeteksi perangkat seperti CPU, RAM, hard disk, dan lainnya. Kemudian mempersiapkan semua komponen agar siap digunakan oleh pengguna. Kedua, manajemen memori. Sistem operasi bertugas mengelola pengguna memori. Ketika pengguna menjalankan aplikasi, OS akan mengalokasikan ruang memori yang dibutuhkan dan memastikan setiap program berjalan tanpa saling mengganggu. Yang ketiga, pengelolaan sistem. Sistem operasi juga mengelola seluruh file dan direktori pada media penyimpanan. Ini mencakup pembuatan, pengeditan, pemindahan, hingga penghapusan file. OS memastikan struktur penyimpanan tetap terorganisir dan mudah diakses. Terakhir, penjadwalan tugas. OS melakukan pendistribusian dan pengaturan waktu eksekusi berbagai tugas yang berjalan secara bersamaan. Dengan adanya multitasking, sistem operasi memungkinkan pengguna membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa bentrok. Baik, saya akan lanjut ke jenis-jenis sistem operasi. Pertama, sistem operasi batch. Sistem operasi batch memproses tugas dalam kelompok. Alih-alih berinteraksi langsung dengan komputer, sistem ini mengatur tugas-tugas serupa ke dalam beberapa kelompok untuk pemrosesan yang efisien dan waktu respons yang lebih cepat. Sistem ini sangat cocok untuk tugas-tugas yang panjang dan berulang, seperti mengelola pengajian intri data dan laporan bank. Contoh sistem operasi batch yaitu IBM OS 360 yang ada pada tahun 1960. Keuntungannya itu banyak pengguna dapat berbagi sistem batch, sedangkan kekurangannya sistem operasi batch sulit sulit untuk didebak. Yang kedua, sistem operasi time sharing. Sistem operasi time sharing yang juga dikenal dengan OS multitasking bekerja dengan mengalokasikan waktu untuk tugas tertentu dan beralih di antara tugas secara berkala. Tidak seperti sistem batch, sistem time sharing memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan mereka di sistem secara bersamaan. Contoh dari sistem operasi time sharing meliputi Multics dan Unix. Keuntungannya yaitu ada respon cepat saat mengerjakan tugas, sedangkan kekurangannya yaitu keamanan data pengguna mungkin menjadi masalah. Ketiga, sistem operasi terdistribusi. Sistem ini didasarkan pada komputer-komputer yang otonom namun saling terhubung, yang berkomunikasi satu sama lain melalui jalur komunikasi atau jaringan bersama. Setiap sistem otonom memiliki prosesornya sendiri yang mungkin berbeda dalam ukuran dan fungsi. Sistem operasi ini sering digunakan untuk tugas-tugas seperti telekomunikasi, kontrol reservasi maskapai penerbangan, dan jaringan peer-to-peer. Kelebihannya yaitu mereka memperbolehkan bekerja jarak jauh, sedangkan kekurangannya yaitu jika jaringan utama gagal, maka seluruh sistem akan mati. Sistem operasi keempat yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan dipasang pada server yang memberi pengguna kemampuan untuk mengelola data grup pengguna dan aplikasi. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi berkas dan perangkat seperti printer, perangkat lunak keamanan, dan aplikasi lain, terutama dalam jaringan area lokal. Contoh dari
sistem operasi ini, yaitu Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Keuntungannya yaitu server terpusat memberikan stabilitas tinggi, sedangkan kekurangannya mereka memerlukan pembaruan dan pemeliharaan secara teratur. Sistem operasi yang kelima yaitu sistem operasi waktu nyata atau RTOS. Sistem operasi ini dirancang untuk memenuhi persyaratan pengaturan waktu yang ketat, sehingga ideal untuk aplikasi yang memerlukan respons segera dan tepat. Sistem ini umum digunakan dalam bidang-bidang seperti eksperimen ilmiah, pencitraan medis, robotika, dan kontrol lalu lintas udara. Waktu respons minimal antara input, pemrosesan, dan output sangat penting untuk proses yang menuntut presisi tinggi dan sensitif terhadap penundaan, seperti sistem rudal, perangkat medis, dan kontrol lalu lintas udara, yang mana penundaan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Keuntungan dari sistem operasi ini yaitu mereka menggunakan perangkat dan sistem secara maksimal, sehingga output yang dihasilkan lebih banyak. Sedangkan kekurangannya yaitu mereka memiliki kapasitas rendah untuk menjalankan tugas secara bersamaan. Sistem operasi keenam yaitu sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler seperti Android, OS, Apple, dan Windows Mobile OS berjalan secara eksklusif pada perangkat kecil seperti telepon pintar, tablet, dan perangkat yang dapat dikenakan. Sistem ini menggabungkan fitur-fitur komputer pribadi dengan fitur-fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggam. Keuntungannya yaitu sebagian besar sistem mudah dipelajari dan dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan kekurangannya yaitu beberapa OS seluler menguras banyak daya baterai perangkat, sehingga memerlukan pengisian ulang daya secara berskala. Selanjutnya yaitu contoh beserta kelebihan dan kekurangannya. Pertama, MC-DOS. MS-DOS. MS-DOS adalah sistem operasi yang terbilang induk dari sistem operasi. Hal ini berarti sistem operasi tersebut memiliki umur paling lama jika terbiasa menggunakan user interface untuk berinteraksi menggunakan sistem operasi. Ternyata MS-DOS tidak menggunakan grafis sama sekali. Kelebihan dari MS-DOS ini adalah ukuran yang kecil sehingga tidak menghabiskan kapasitas penyimpanan. Dengan begitu, MS-DOS cocok untuk berbagai perangkat. Sedangkan kekurangannya yaitu MS-DOS masih mengharuskan penggunanya menginput perintah dalam bentuk teks, sehingga pengguna harus mengingat berbagai format perintah. Contoh yang kedua yaitu sistem operasi Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI, yaitu Graphical User Interface, atau tampilan antarmuka bergrafis. OS ini sudah banyak digunakan oleh user sejak lama. Windows pertama kali masih dalam jenis MS-DOS, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasis teks dan commanded interpreter. Dan keunggulan Windows sebagai sistem operasi ialah proses instalasi yang mudah dan user-friendly alias mudah digunakan. Satu di antara kekurangannya ialah harganya yang cukup mahal. Yang ketiga itu sistem operasi Linux. Linux merupakan kloningan dari Minix, salah satu valuran Unix. Sistem operasi ini juga terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Liquorix, Xandor, Windows, Linux, dan Linux Mandrake. Kelebihannya yaitu cocok untuk dijadikan server karena stabil, tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, dan dapat memasang berbagai aplikasi atau software. Kelemahan sistem operasi Linux ialah proses instalasi tidak mudah dan tidak banyak hardware yang mendukungnya. Yang keempat yaitu Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Mac OS merupakan sistem operasi yang pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis. Macintosh cukup tinggi security-nya, cukup untuk user yang usernya desain grafis atau user yang mementingkan eye candy, dan ini yang menjadikan kelebihan Macintosh. Sedangkan kelemahan dari Mac OS
ialah tidak mendukung komputer berbasis IBM, sehingga hanya dapat terhubung dengan produk Apple saja. Sebenarnya masih banyak contoh dari sistem operasi, tapi itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya minta maaf jika ada salah kata, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.